Iya tadinya saya mau marah, saya pikir saya ketemu Bang Negara ini malam saya mau marah nih. Maaf. Nah, kalau gitu mau marah saya minum dulu deh. Gitu. Ya 88 lah, 88 kurang lebih saya berhenti, nggak meliput itu lagi. Prospek olahraga di Indonesia, Ya. itu sampai hari ini gimana sih? For the millions boxing fans watching around this country, it's a showtime dan salam olahraga. Oke, para insan olahraga, khususnya Anda para insan tinju di mana saja berada, kembali saya Aris Sudarsono menjumpai Anda dalam program podcast Indonesia Fistboxing yang diprakarsai oleh Fistboxing Promotions dan dipimpin oleh promotor tinju internasional Milasari Kusumo Anggraini. Topik kita malam hari ini adalah prospek tinju pro di Indonesia. Pastinya ada kendala, ada problematika, dan apa solusinya. Untuk itu saya mengundang tamu yang luar biasa malam hari ini. Ini kalau nasi goreng istimewa, sangat spesial. Sahabat saya puluhan tahun gak ketemu, kayaknya sibuk sendiri, gak pernah ngajak-ngajak saya sibuknya, ya kan? Jurnalis senior, komentator, atau pemerhati olahraga tinju pro pada khususnya, dan tampil terus sampai hari ini, eksis terus di olahraga tinju, ngurusin sepak bola juga, ya kan? Dan saya dengar-dengar belakangan jadi abdi negara. Mahfudin Negara, yes, tos dong. Gini dong tos. Awas deh, cincin kan mau cincin ntar. Ente kemana aja? Ya ada aja bos. Sombong bener. Biasa. Sombong tuh kan biasa. Nggak biasa juga kalau buat kita gitu. berdua apa? Iya, okay. Aduh gimana sih? Classic boxing. Classic boxing ya. Aduh. Bos ngomong-ngomong terima kasih nih udah mau hadir. Karena saya pikir Anda udah nggak mau lagi gitu ada di sebelah saya. Oh, gitu. ngeri kali ya. Belanda ini biasa. Gumbangnya kelewatan. Ngomong-ngomong sibuk apa sih sekarang? Luar biasa bener. Enggak, biasa aja. Enggak dong, cerita dong. Masa sama teman, sama sahabat lama. Gini, yang itu kita cerita off air. Yang pasti bantu-bantu aja. Kan untuk kebaikan bangsa, apa yang bisa kita lakukan, bisa kita abdikan, kita lakukan. Dari sekian juta sahabat saya, yang masih ngomong bangsa, salah satunya Anda. Alhamdulillah. Mahfudin Negara. Alhamdulillah. TOP BGT katanya. Alhamdulillah. Bang Mahfudin Negara, Anda gemukan kurusan nih? Naik berat badan. Karena olahraganya cuma satu kali satu minggu hari Jumat aja, dan itu nggak lama, cuma 30 menit. Jadi kayaknya pembakarannya kurang. Gitu ya? Ya itu kan akibat Anda terlalu sibuk. Enggak juga. Oh, karena nggak sibuk jadi kayak begini. Terlalu banyak rahasia kayaknya. Oke Bung, kita akan bicara soal tinju pro. Tapi sebelum saya bicara panjang lebar, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Anda. Enggak, kalau panjang kali lebar tuh luas. Ya terserah deh, Oh, ya, pokoknya okay. gitu ya. Nah, Anda kan bergaul dengan tinju ini udah puluhan tahun ya? Ya, alhamdulillah. Ya. Sama-sama kita dulu. Ya kan? Tapi kan Anda lebih luar biasa. Ya, alhamdulillah. Sampai hari ini masih eksis. Ya, masih laku. Bukan masih laku, udah laptop lah. Lincah kata orang lincah. Mahfudin Negara, oh yang lincah itu. Udah ngeri kali ya. Bung ini Bung, ini soal tinju pro di Indonesia. Ya kan? Orang bilang sih prospeknya masih ada gitu. Masih luar biasa. Tapi sebelum saya ke sana, saya boleh tahu nggak sedikit latar belakang Anda mengenai tinju? Gimana Anda kenal tinju pro tuh? Anda pernah ke Amerika, Anda pernah kemana saya nggak tahu. Anda juga punya banyak tulisan-tulisan mengenai tinju pro di beberapa media cetak masa lalu kan. Dan sekarang Anda masih bicara juga soal tinju pro di tayangan-tayangan di salah satu televisi swasta, tapi tinju-tinju dari luar kan, bukan dari dalam negeri. Nah, bisa nggak Anda sedikit cerita mengenai latar belakang Anda, mengapa Anda seperti tergila-gila dengan tinju? Saya ingat tuh Anda punya jacket apa tuh? Macam-macam lah. Salah satu diantaranya Mike Tyson, Oscar De La Hoya yang saya minta nggak dikasih tuh. Saya bawa. Tolong dong ceritain. Oke. Yang pertama saya jadi wartawan
olahraga 1979 di majalah Olimpik. Kemudian 81 saya pindah ke Kompas, diambil oleh Bang Valens almarhum. Itu juga dengan Mas Sumo almarhum waktu itu. Kemudian di situ saya mulai diarahkan meliput sepak bola, basis utamanya itu. Kemudian bela diri, karena basis saya karate, saya bela diri. Ya, kemudian dia bela diri itu termasuk tinju. Nah, ternyata barangkali gitu ya, tulisan-tulisan saya, berita-berita saya diterima oleh bos saya, kedua-dua bos saya itu, sehingga akhirnya saya spesifik gitu. Jadi karate malah saya tinggalkan, jadi sepak bola sama tinju itu aja terus. Nah, Tunggu, kalau nggak salah inget ya, Anda pernah juga ke basket sebentar tuh. iya, saya wawancara Bung Ari ini. Yang bener nih. Waktu itu baru pulang dari Manila. Wasit yang paling keren cuma dia, nggak ada lagi yang lain. Dulu wasit masih biasa-biasa aja, beliau ini wasit yang top lah gitu. TOP ya? Ya, TOP BGT. Oke, lanjut. Gitu. Nah, kemudian sedang enak-enaknya ngeliput sepak bola, saya dipindah tahun 93 ngeliput tinju. Jadi di bola itu saya selain tinju ya selain sepak bola ya tinju. Tapi kemudian waktu itu berhenti total ngeliput tinju itu tahun kira-kira 88 berhenti itu setelah ya 88 lah, 88 kurang lebih saya berhenti, nggak meliput itu lagi, hanya fokus ke sepak bola. Iya. Kemudian ketika 93 saya dipindah ke tinju, saya ngerasa ini satu jebakan gitu. Itulah manusia pada waktu itu. Akhirnya saya bersyukur setelah sekarang ini, saya bersyukur ya kalau hari itu saya nggak dipindah mungkin saya sudah selesai juga gitu. Nah, saya dipindah langsung meliput. Tuh maksudnya selesai apa nih? Ya, artinya nggak ngeliput tinju gitu, nggak jadi komentator kayak sekarang. Anda gitu. nih suka membohongi diri sendiri. Loh, bukan. Mana mungkin orang kayak Anda yang lincah begitu bisa selesai? Bukan, maksud saya di urusan tinju. Jadi saya dipindah dari des sepak bola ke des tinju. Marahnya luar biasa. Kenapa? Karena sepak bola itu udah seperti bagian yang tak terpisahkan dalam hidup saya gitu. Nah, kemudian saya langsung meliput kejuaraan besar, yaitu Julio Cesar Chavez melawan Greg Hogan di bulan Februari di Mexico City. Di Mexico City, oke. Saya minta itu diundur karena baru 2 minggu suruh ngeliput tinju langsung ngeliput itu. Saya pikir ini pasti ini jebakan yang luar biasa. Tapi karena kita anak kampung, Anda tahu tempat main basket Anda itu di Guntur, tahu, karena tahu. kita anak kampung. Anak Guntur ya, anak Guntur. Struggle kita. Kita struggle. Jadi enggak, tunggu. Kenapa Anda pakai istilah jebakan sih? Iya, karena waktu itu ya saya minta maaf lah. Artinya gini, ada pihak yang kurang suka dengan saya. Saya mau dijebak nih. Kalau ini gagal maka hilang itu. Ya namanya anak kampung kan kita harus apa aja bisa, kita jajan yang nggak punya ya, kan. Mantap. Ya, kalau nggak malak kita nggak jajan kan gitu. Itu akhirnya ya kita lakukan itu, saya persiapkan baik dengan benar. Kebetulan ada beberapa teman di sana yang sudah ada di Meksiko membantu saya, ada Victor Fernandez, ada Safer gitu. Kebetulan mereka teman kecil, bukan teman, mereka lebih senior dari saya, tetapi saya hubungi dan mereka membantu. Akhirnya saya yang awalnya nggak dipersiapkan untuk bikin tulisan bersambung tentang Julio Cesar Chavez, tiba-tiba sampai Mexico City saya diminta untuk bikin tulisan bersambung. Saya bilang bagaimana caranya saya ketemu Julio Cesar Chavez, orang baru pertama kali ngeliput dan nggak ngerti nih mau harus berbuat apa. Oleh Victor Fernandez, kebetulan kakaknya Julio Cesar Chavez, Rudolfo, sahabatan dengan Victor Fernandez. Itu temannya Bung Martinez juga tuh, karena berhubung-hubungan. Lalu saya dibawa ke tempat, saya bilang ya Allah ini luar biasa nih nikmat yang diberikan oleh Allah. Saya ketemu dengan Julio Cesar Chavez secara spesial, saya dibantu segala macam. Akhirnya saya kirim tulisan
kaget juga kantor Jakarta, ini nggak dipersiapkan tiba-tiba bisa nulis sepanjang ini gitu kan, sebanyak ini. Akhirnya baru 4 seri dihentikan. Tapi saya berterima kasih kepada bos saya yang udah ngegeser saya dari sepak bola ke tinju gitu. Ngeri juga geser-geser. Biasa kan di dalam dunia pers itu ada juga trik politik praktis tuh ada juga, bukan enggak. Itu biasa dalam kehidupan biasa. Kemudian saya dapat kesempatan bikin media sendiri ya, bersama-sama Bung Martinez kita bangunlah tinju. Kemudian bertemu dengan Bung Ari setelah sekian puluh tahun nggak ketemu di lapangan basket, ketemu di ring tinju. Kemudian kita bersambung sampai sekarang. Bersambung terus pisah lagi. Ya, pisah lagi. Puluhan tahun lagi. Ya, betul. Ya biasa kan, karena perbedaan pandangan politik kita pisah. Nanti pandangan politiknya di mana yang sama di olahraga balik lagi. Itu biasa aja dalam hidup tuh, bertemu dan berpisah, kata Kus Plus itu hal yang biasa. Iya, tadinya saya mau marah. Saya pikir saya ketemu Bang Negara ini malam, saya mau marah nih. Bung Mahfud. Kalau gitu mau marah saya minum dulu deh. Gitu. Tapi saya nggak jadi marah karena saya menghadapi seorang negara yang memang, saya bilang tadi, lincah. Bola bekel kali. Aus. Oke. Bung Negara, pengalaman Anda begitu luar biasa di tinju ya. Ya, kemudian ada satu lagi, membina langsung. Karena kakak ipar saya almarhum T. Anwar Taib punya sasana ya dengan istrinya. Itu istrinya sampai sekarang itu luar biasa, itu Ibu Nesya itu luar biasa, masih terus ngurusin. Kalau ada tinju tuh matanya nggak berkedip. Gitu. Jadi dari situ kita punya sasana dibangun, makin dalam, makin nggak bisa berpisah. Jadi uniknya kalau tinju itu si Anu main seperti terbuka sendiri itu semua. Paling saya cuma buka sebentar, lihat di bokrek, habis itu semua seperti datang sendiri. Siap. Gitu. Mantap. Gitu. Jadi ya kalau ngajak ngomong tinju sama dengan ngomong sepak bola, 3 hari 3 malam boleh. Tapi Anda ngurusin sepak bola juga kan? Karena saya amati terus perjalanan Anda selama ini, eksistensi Anda di bidang olahraga. Kayak intelijen aja Anda. Dulu pernah jadi intelijen. Tapi digeser juga gitu. Bung Negara, Anda kan ngurusin bola juga ya? Ya. Kalau boleh tahu nggak yang diurusin apa itu? Sekarang sampai hari ini masih anggota komisi banding pemilihan. Jadi Bawaslu kalau di politik praktis kita nih Bawaslu. Jadi kalau ada pemilihan kita nih bagian yang ngawasin gitu. Nah di sepak bola saya lama banget ya, dari tahun 88 udah ikut kepengurusan, tapi pinggir-pinggir lah. Kemudian di zamannya Pak Nurdin Halid saya jadi dewan pakar. Kemudian pindah ke komisi disiplin, pindah ke komisi banding. Nah sekarang ini saya ikuti beberapa komentar Anda di medsos. Anda sibuk menghadapi Piala Dunia ya? Ya karena ini bagian yang integral ya dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sehingga ya kita masuk ke dalamnya gitu. Kita membantulah apa yang perlu kita bantu, tapi batasnya cuma memberi saran, memberi masukan gitu. Wah, luar biasa. Pantes sibuk, susah dihubungin. Enggak juga. Ya karena teman-teman bilang wah susah nih hubungin Bung Negara. Enggak juga. Itu kalau bahasa Jermannya lebay gitu. Lebay sih gitu ya. Lebay sih. Ya. Oke, Bung Negara. Sekarang kita balik ke Indonesia lah, sesuai dengan tema kita malam ini kan, prospek tinju pro di Indonesia. Tapi sebelum ke sana, pertanyaan pertama saya adalah prospek olahraga di Indonesia. Itu sampai hari ini gimana sih? Ya, yang pertama barangkali yang mesti kita lihat secara global gitu, bahwa olahraga belum jadi pilihan di tempat kita. Meskipun pemerintah sudah memberikan bonus yang luar biasa, tetapi batasnya sampai di situ, belum ada sambungannya sehingga orang-orang yang jadi atlet ini, menurut saya pribadi, dan ini mudah-mudahan saya nggak keliru, ini by accident bukan by design. Kenapa seperti itu? Misalnya
Elias Pikal lah misalnya kita bicara soal tinju. Elias Pikal. Apakah Elias Pikal itu by design? Enggak. By accident ya. Dia menjadi juara dunia itu by accident. Apa by accidentnya? Enggak ada basisnya. Okay. Dia punya talent dengan skillnya mungkin poinnya 9. Jadi kalau dia berhasil ya memang poinnya 9. Tapi kalau kita menggunakan sport science ya itu yang poinnya 4 bisa jadi 9. Kenapa? Tapi kan sport science udah masuk sekarang dia. Iya, baru masuk dan belum semua menerapkan. Jadi masih labeling sport science padahal aplikasinya belum. Nah, ini yang ke depan harus dikejar oleh pemerintah kita supaya sport science ini jadi bagian yang utama dalam olahraga kita. Oke, dulu waktu saya masih sering ketemu Anda, kita pernah bermimpi berdua bahwa olahraga harus menjadi pilar. Iya, betul. Sampai hari ini masih mimpi ya? Masih mimpi. Padahal jelas bahwa selain presiden yang datang ke kunjungan ke luar negeri, ya olahraga yang bisa ada Indonesia Raya dan Merah Putih dikibarkan. Kalau atlet memperoleh medali emas, pasti Indonesia Raya dan Merah Putih dikibarkan. Nggak ada lagi kegiatan lain, kegiatan apapun nggak ada. Sehingga sesungguhnya Bung Karno sudah mengatakan, Bung Karno, membangun olahraga, membangun bangsa. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Harto, memasyarakatkan olahraga, mengolahragakan masyarakat. Gitu. Nah, tetapi aplikasinya nggak berjalan. Kenapa? Misalnya nih, contoh, saya nggak nyalain Gelora Bung Karno, saya mantan direksi di sana. Kebijakan Gelora Bung Karno tidak mengutamakan penggunaan cabang olahraga untuk menggunakan venue di sana, nggak bisa disalahin. Karena Gelora Bung Karno nggak dapat anggaran dari pemerintah. Artinya problemnya dana ya sih. Problemnya uang. Jadi sepanjang olahraga masih belum jadi pilihan, maka nggak ada orang yang mau datang. Ini satu contoh lagi yang menarik. Ketika Kurniawan main di main di Swiss ya, dari Primavera dia kemudian sempat dipinjam oleh Sampdoria, kemudian pindah main di Swiss. Itu banyak ibu-ibu yang mengantar anaknya. Kenapa? Ada mimpi itu di depan. Ada mimpi di depan, ada Kurniawan. Tapi setelah itu nggak ada. Kenapa? Karena Kurniawannya sendiri nggak jadi. Akibatnya siapa yang mau mengorbankan waktu untuk itu? Meskipun sekali lagi pemerintah sekarang ini memberi hadiah bonus kepada atlet luar biasa. Itu bener nggak kayak begitu? Bonus-bonus yang begitu vulgar diinformasikan ke publik gitu? Menurut saya justru itu yang jadi pancingan. Tetapi menurut saya nih, kalau uang diberikan langsung kepada atlet sejumlah 3 miliar, 5 miliar, atlet itu jadi konsumtif. Justru itu. Nah, tinggal diperbaiki perangkatnya. Ini uangnya mau dikasih langsung atau diberikan paket-paket tertentu. Ya. Kalau saya baca-baca nih, ada hadiah-hadiah di luar negeri lah. Let's say kita bilang lotre atau apa gitu. Kan si pemenang itu nggak dapat 100%. Begitu dia dinyatakan menang, dia terima 20%. 80%-nya masuk ke bank dan dibayar selama 20 tahun. Sudah terjamin. Misalnya nih, dapat 5 miliarnya atlet. Oke, terima 1 miliar. Sisanya dibagi selama 20 tahun. Kita atau nggak usah 20 tahun lah, dibagi berapa tahun supaya ada jaminannya. Sementara kalau dia masuk pegawai negeri begitu, kan belum tentu dia in. Contoh, Wailan Walalangi jadi karyawan bank keluar, Icuk Sugiarto jadi karyawan bank keluar. Karena nggak semua orang, ketika bosnya waktu itu oke, dia bisa nggak masuk. Tapi begitu bosnya ganti, dia nggak suka olahraga, Silakan lagi ya. Iya, Anda nggak masuk dicoret. Nggak, tadi kembali ke soal bonus, Bung. Karena saya banyak ketemu mantan-mantan atlet, mantan-mantan pelatih, mantan-mantan pembina olahraga masa lalu. Terjadi kecemburuan. Pasti. Tapi kan kita nggak bisa balik ke belakang. Kalau sistem keuangan negara itu nggak bisa
kemarin itu dibayar sekarang, nggak bisa. Karena ini udah lewat. Ini anggaran ditetapkan anggaran untuk bonus SEA Games tahun 2021. Nah, yang lewat nggak bisa dibayar karena itu rigid. Itu juga yang membuat dunia olahraga kita jadi agak berat berjalannya. Kenapa? Sepanjang semua bergantung kepada sistem keuangan. Sekali lagi ini nggak salah. Cuma harus ada dana lain yang bisa digunakan untuk kemajuan olahraga sehingga ini nggak terganggu gitu. Kan rigidnya sistem keuangan negara ini nggak bisa disalahkan, memang itu regulasinya. Udah rigid aja banyak yang bolong, bagaimana lagi nggak rigid gitu. Nah, tetapi misalnya contoh yang paling konkret, atlet tinju kita mau TC, sudah bikin program, bikin proposal, diajukan ke pemerintah, dapat uangnya, tujuannya misalnya ke Bangladesh. Ternyata ada apa-apa di Bangladesh, nggak bisa automatically pindah. Ditarik lagi. Nah, karena sistem. Nah, makanya kenapa olahraga butuh anggaran yang non PBN. Dari mana? Ya kita pikir bersama dari mana. Iya, dulu kan kita pernah ngobrol ya. Kita pernah tukar pikiran tuh Bung ya. Ini olahraga kalau tidak ditangani secara serius dan dengan komitmen yang luar biasa, nggak jadi nih. Pasti. Dan salah satunya yang pernah kita bahas dulu ya, itu adanya dana tetap untuk olahraga. Iya, itu yang saya maksud. Ini sekarang siapapun yang jadi Menpora, kalau anggarannya cuma sekian, sistemnya kayak begini, susah. Istilahnya dana abadi ya. Sebetulnya bukan dana abadi. Kan misalnya nih gini, di dalam Undang-Undang SKN Sistem Keolahragaan Nasional, itu hanya 3 yang disebut terkait dengan CSR, budaya, sosial, pendidikan kalau saya nggak salah, atau pokoknya itulah. Olahraga nggak disebut. Bagaimana CSR ini bisa pindah ke sini? Nggak mungkin, nggak ada yang berani. Karena mungkin di pemerintahan sekarang nggak ada masalah, tapi begitu ganti pemerintahan ini jadi persoalan. Makanya salah satu diantaranya yang di dalam prolegnas ini diminta masuk olahraga ke dalam. Kenapa? CSR itu triliunan. Saya ngebayangin kalau Kementerian Pemuda dan Olahraga dapat anggaran yang non APBN begitu sebanyak 3 atau 4 triliun setahun, itu olahraga bisa berkembang luar biasa. Itu yang pertama. Kenapa? Dengan begitu gampang, tetapi harus diawasi. Jangan juga ini jadi bancakan gitu loh. Itu juga yang harus kita Itu yang kita khawatirkan. Ya, untuk itu kan harus ada dewan pengawas dan segala macam. Tapi untuk supaya ini bisa bergerak dengan baik dan benar gitu. Karena kan atlet ini, saya pernah jadi manajer karate kejuaraan dunia di Sao Paulo. Ya. Atlet itu waduh, udah dianggarin tetap aja bobol. Kita. Kenapa? Datang ke satu tempat, dia tiba-tiba makan, kita harus bayar. Sementara anggaran yang diberikan oleh negara cuma sekian. Kan harus kita cari selebihnya. Nah, inilah yang menjadi titik utama mandeknya olahraga kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sarana olahraga. Tahun 59 Bung Karno memilih 4 kampung tuh yang jadi GBK sekarang. Ya. Ada Kampung Bendungan Udik, Bendungan, Kampung Senayan, Kampung satu lagi nama kampungnya berubah-ubah tapi jumlah kampungnya 4. Jumlah penduduknya 6.000. Dibangun. Setelah itu apa yang dibangun lagi? Nggak ada. Sekarang malah fasilitas perkampungan atlet nggak ada. Sudah berubah. Itu juga jadi pertanyaan buat saya. Iya. Tetapi mau disalahin GBK nggak bisa. Pengelola tuh betul-betul, kami ini waktu jadi pengelola berada di tengah-tengah. Di satu sisi harus melayani olahraga, di sisi lain kita dihadapkan dengan bagaimana merawat venue karena nggak ada APBN di dalamnya. Biaya maintenance ya? Iya, biaya maintenance, biaya gaji dan sebagainya. Gaji, iya itu faktual gitu. Wah, kalau gitu saya jadi ngeri ini pekerjaan rumah nggak kelar-kelar ya. 1 hari saya kira akan kelar.
Karena yang pertama nih sekarang sepak bola punya Inpres nomor 3. Itu satu bukti bahwa pemerintah begitu care kepada sepak bola. Ya, sudah lama Inpresnya. Karena itu tahun 2019. Tetapi sampai sekarang belum bisa jalan belum. Kenapa? Yaitu tadi regulasi itu nggak mudah dilewati. Ada kementerian, ada lembaga yang terlibat di dalamnya juga harus berkumpul, harus bertemu. Tapi roadmapnya sudah jadi. Nah kembali lagi tadi yang kita belum nyambung tuh by accident dengan by. Sekarang juga Kemenpora sudah punya desain olahraga yang sudah mulai uji publik. Uji publik pertama di Bogor, nanti masih ada lagi 3 atau 4 kali uji publik lagi. Nah desain ini membuat tadi sport science di dalamnya. Orang yang skillnya cuma 4 poinnya bisa jadi 9. Bisa, kenapa? Karena di sini sport science yang mulai. Jadi seorang atlet ini dia nggak bakat di sini, bakatnya di tempat sana. Itu sport science nentuin, bukan, tapi kan bukan rasa. Indonesia gede loh. Betul. Iya kan? Betul. Berapa biaya diperlukan untuk membina Sabang Merauke? Oh betul. Tapi gini masalahnya, kan begitu ini jalan, maka daerah akan jalan juga mengikutinya. Sehingga ada yang tanggung jawab pusat, ada yang tanggung jawab daerah. Jadi nggak bisa semua pusat. Yang di pusat yang elit aja. Yang elit aja. Nggak bisa kalau semua dibledok kasih ke pusat semua. Ya nggak jalan juga. Dan sulit memang. Sangat sulit. Harus ada tanggung jawab daerah kan. Pemerintah daerah harus juga Betul. Nah, punya kontribusi ya. Ya sekarang kalau kita lihat sarana-sarana olahraga kampung. Dulu zaman kita kecil kita bisa main bola di mana aja. Banyak lapangan. Sekarang nggak ada. Jangankan lapangan, kuburan aja kalau begitu ada nih cukong lewat dengan ya bagian-bagian yang itu begitu mereka lewat itu tulang-tulang rapat. Wah, kedugusir nah kita. Gitu. Itu anekdot yang nggak enak tapi faktanya seperti itu. Bisa gitu. aja Bung Nika. Begitulah kira-kira Bung Ari. Nah, sekarang kalau saya dengar cerita Anda ini gimana ini prospek tinju pro di Indonesia? Olahraga amatir kan Indonesia sebetulnya masih menganut amaterisme. Kita mengacu pada Olimpik. Itu aja udah masih belum jelas sih perkembangannya gimana. Tapi sekarang olahraga profesional termasuk tinju yang kita coba tuntaskan dalam pertemuan ini adalah tinju pro. Dia masih punya prospek nggak di Indonesia? Sebetulnya prospek selalu ada. Sama dengan tadi masalah di olahraga Indonesia bisa diselesaikan. Cuma ditanya kapan waktunya, wallahu a'lam. Dan sejauh apa sih prospeknya itu? Enggak. Kalau ditanya kapan, wallahu a'lam bishawab gitu. Tapi persyaratannya tadi udah kita bilangin. Udah ini lo harus begini seperti itu. Nah, bicara soal tinju profesional di Indonesia, prospek ada. Karena nggak sedikit anak-anak kita yang punya talent yang luar biasa di situ. Nah, tapi itu tadi, bagaimana dia mau bagus, bagaimana dia mau meningkat kalau sport science nggak terlibat di dalamnya. Sport science itu nutrisinya, speed dan power itu dihitung dengan komputer. Sekarang ada jaket itu di sepak bola itu, orang pakai jaket gini, ya rompi, itu lihat di komputer aja, jantungnya kayak apa, nadinya kayak apa. Dari situ ketahuan, oh anak ini nggak pantas jadi striker, mesti pindah ke sini. Itu bicara, karena udah nggak rasa, bukan mendahulukan rasa, penglihatan. Persahabatan, kemudian rasa-rasa yang nggak karu-karuan itu, tapi semua udah by digital. Sudah terdeteksi di situ. Terdeteksi di situ. Sama dengan petinju. Tapi kan permasalahannya kan yang tadi yang saya utarakan dan Anda sepakat soal dana tadi. Iya. Ya kan? Sekarang banyak promotor-promotor bermunculan, tapi ya begitulah. Muncul hilang. Ya, memang problem paling utama di tempat kita bukan hanya tinju pro, tapi juga sepak bola yang non amatir, ya Liga 1 gitu, Liga 2. Kita masih mengutamakan main income kita dari penonton. Tiket berarti ya. Tiket. Padahal sepak bola Eropa atau dunia lah, let's say kita bilang Eropa gitu. Kemudian tinju Amerika kemarin yang live Victor Poso lawan Suarez itu tanpa penonton. Kenapa? Mereka udah nggak butuh penonton. Jadi penonton itu cuma income tambahan. Nah,
Persoalannya, ini persoalan paling fundamental nih. Di Indonesia ini orang lebih suka nggak bayar daripada bayar. Itu dia. Gratis tuh bangga banget gitu loh. Nah itu. Padahal di luar negeri saya nggak bosen nih untuk mengingatkan ini. Tapi itu budaya sih ya. Iya, bukan budaya. Hah? Apa ya, kalau kita bilang budaya berarti semua, enggak, ini bukan ini. Ini soal kita belum merasa bahwa itu kepentingan. Kalau kita bayar tiket itu artinya kita ikut membantu. Iya, kita menyumbang kan. Iya. Kita punya kontribusi kan. Iya, gitu. Nah, kita tuh lebih. Tapi saya ketemu 10 orang nih. Kalau ditanya, wah hebat lo bisa nonton. Gratis undangan. Kayaknya luar biasa banget gitu. Iya. Nah, ini harus dimulai dari orang-orang besar. Saya tadi yang saya bilang saya nggak bosan untuk memberi contoh ini. Tahun 95 saya meliput pertama Mike Tyson lawan Peter McNally. Ada 3 persoalan yang muncul yang menarik. Yang pertama, ada orang Indonesia menang taruhan dengan Don King. Soal detik, saya nggak usah sebut namanya. Jumlah taruhannya $800,000. Oh ya? Ya, dia menang. Don King kalah. Jadi bukan ronde keberapa, bukan menang atau kalah. Ronde keberapa bukan. Soal detik. Orang ini detiknya pas. Jadi dia menang 800.000 dan itu diumumin di koran. Itu satu yang menarik. Yang kedua, Don King disomasi oleh Bruce Willis dan Demi Moore. Pertanyaan kalau kenapa diundang? Kedua aktor dan artis itu merasa dihina dengan diundang. Lu kalau mau undang ya kasih tahu dulu, jangan lu announce ke publik, gua diundang tapi lu nggak ngasih tahu gua. Oh, diundang tuh satu penghinaan. Penghinaan. Kenapa? Tiketnya ringside 5.000. Buat mereka 5.000 bukan persoalan besar. Persoalan kecil. Artinya mereka lebih bangga bayar loh. Beda dengan kita. Ada promotornya X punya temen Y. Kemudian dia bikin acara, ini nggak diundang, marah. Bagaimana promotor-promotor bisa berjaya kalau seperti itu? Lalu kalau promotornya nggak berjaya, bagaimana petinjunya bisa berjaya? Itu dia, nggak ada promotor, nggak ada pertandingan. Itulah. Ya kan? Jadi semangat jadi batuk terus nih. Minum. Saya minum, Pak. Itu dingin? Enggak, hangat Pak. Bung Negara. Saya ini angkatannya adiknya, Toto. Main basket sama-sama dulu. Dia di atas senior banget gitu. Ini cerita tinju dulu, jangan cerita kita. Ya, oke. Ini balik ke prospek tinju pro. Dengan timbul tenggelamnya promotor. Kemudian Anda tampil terus seminggu sekali ya. Saya ikuti, wah masih oke banget gitu loh. Saya lihat juga energinya masih luar biasa gitu. Karena biasa di luar. Benar. Nah, apakah ada satu dampak positif dari setiap minggu tayangan Anda terhadap perkembangan tinju pro di tanah air? Karena kalau dilihat faktanya sepi-sepi aja nih. Iya. Masalahnya tadi saya bilang, bagaimana mungkin seorang promotor jangankan untung, kit aja lah, impas aja lah, nggak ada. Atau nggak usah impas deh, rugi sedikit lah. Ini enggak. Misalnya nih biaya kepromotoran pagelaran tinju 500 juta. Kan kalau bisa dapat 1 miliar kan berarti dia untung. Atau nggak usah 1 miliar deh kegedean, 600 juta aja deh. Udah untung juga. Atau nggak usah deh, dapat 500 juta aja biar bisa nanti diputar lagi. Ini enggak. Yang ada dia tambah dari 500 juta itu biaya, tambah lagi. Kenapa? Banyak faktor yang buat dia bisa tambah lagi. Akibatnya apa? Rugi 500 plus dadakan yang non budgeter masuk ke dalamnya. Ya seberapa kuat? Almarhum Aseng itu satu-satunya promotor yang nggak pernah rugi. Karena dia pinter. Dia ada dana, ada pergaulannya cukup bagus, dia ngandelin tiket, nggak penting juga buat dia. Mau pertandingannya gratis pun nggak ada masalah buat dia. Nah,
orang kayak Aseng ini nggak ada setelah Aseng ini. Jadi semua mengandalkan dari income tiket. Harusnya sudah dari sponsor. Tapi sampai sejauh apa sih perhatian masyarakat pengusaha kepada tinju, khususnya tinju lah? Kalau menurut saya sekarang masih berat ya. Kenapa? Karena ya orang melihatnya pasti dengan crowd ya, dengan penonton, jumlah hitungan penonton. Jumlah mata lah ya. Ya, jumlah mata. Nah, ini masih berat. Contoh yang paling konkret lah. Dulu ada Indosiar, RCTI, kemudian SCTV, TVRI. Bikin tinju. Kalau kita kalkulasi tuh selama mereka bikin semua, mungkin sudah 10 triliun kali. Kalau kita kalkulasi ruginya juga udah berapa ya? Maksud saya kalau uang sebanyak itu tuh kita kerjasama dengan luar negeri, kita kirim petinju kita main di luar, ya itu lebih hemat dan dampaknya lebih besar. Ini kita enggak. Kenapa? Karena petinju-petinju yang tampil di profesional ini punya kendala juga. Meskipun sekarang sudah terbantahkan. Kalau lu amatir yang nggak bagus, lu nggak bisa, itu udah terbantahkan. Banyak sekali sekarang contoh yang mengatakan bahwa dia amatirnya cuma 13 kali. Mike Tyson tuh cuma 13 kali. Bahkan anaknya Julio Cesar Chavez, si junior itu cuma 3 kali amatir. Bahkan ada yang nggak amatir. Bisa. Tapi masalahnya sekarang bagaimana, kan kakak saya pernah punya sasana, kita untuk memenuhi nutrisi dia, kalori dia, itu satu petinju 1 bulan nggak kurang dari 3,5 juta. Itu aja udah minimal. Mainnya 5 bulan sekali baru main dan honornya paling banyak 700.000. Kita kali aja katakanlah 3 juta kali 5, 15 juta, honornya 700.000. Oke Bu Nigara, jadi kalau begitu situasinya, saya ada kita mungkin nggak bener juga membandingkan dengan Amerika ya, comparisonnya kejauhan kali ya. Atau di sana emang olahraga sudah menjadi budaya bagi masyarakatnya? Khusus untuk tinju saya kira memang komparasi kita ketinggian kalau di Amerika. Amerika sendiri tinju itu sudah datang pekerja-pekerja tambang Inggris itu waktu datang ke Amerika dia membawa budak. Dan setiap Kamis malam itu mereka menggelar pertandingan tinju di bar-bar. Di bar dulu nggak ada kafe, istilahnya bar gitu. Mereka bikin pertandingan untuk menyenangkan diri sendiri melihat hal itu dan taruhan terjadi di situ. Lalu kemudian pindah menjadi barang tontonan yang menarik. Muhammad Ali lah yang mengubah situasi menjadi seperti sekarang. Dulu di Amerika juga nggak seperti itu. Nggak luar biasa juga. Nggak luar biasa juga gitu. Muhammad Ali mengubah itu menjadi satu rangkaian tontonan. Jadi bukan pertandingan tinju antara dua laki-laki pakai sarung tinju, kemudian nggak pakai baju bertarung gitu, bukan itu. Jadi satu rangkaian tontonan. Ini aja udah menarik. Nah, kita dulu waktu ada Boy Bolang, kita melakukan hal itu. Boy Bolang apa aja jadi bahan, dan kalau zaman sekarang mungkin viral. Gitu. Tetapi setelah itu kita nggak punya promotor-promotor yang sekelas itu. Nah, di samping itu kebiasaan masyarakat kita, Amerika itu nggak dijajah kayak kita dijajah oleh Belanda, di mana dilarang semua kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk membangkitkan nasionalisme kita dilarang. Nah, situasi ini yang membuat kita berbeda dengan Amerika. Nah, di samping itu memang income di Amerika kan lebih bagus daripada kita. Nah, kita sekarang serba salah. Misalnya nih, 100.000 aja juga yang nggak sanggup beli 100.000. Padahal kalau kita lihat pertandingan tinju di Amerika yang kelas, mungkin skillnya kalau diadu sama petinju kita sama tuh. Tapi tiketnya udah paling murah, udah sekian dolar, sekian puluh dolar, sehingga itu udah jelas lain. Nah, mungkin nggak kita ke situ? Mungkin, tetapi perjalanannya sangat panjang untuk menuju ke situ. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada perubahan-perubahan yang ada di kita ini supaya juga itu menjadi habit kita untuk menontonnya. Nah, dulu ada tadi TV-TV yang menyelenggarakan itu juga belum bisa ngangkat gitu loh. Apalagi sekarang yang nggak ada. Jadi kadang-kadang saya jadi komentator sedih gitu.
Berkali-kali saya bilang, aduh kalau saya berharap satu hari saya mimpi nih jadi komentator yang komentarin adalah petinju-petinju kita yang main di sana. Ini nggak ada. Bayangin, Daud Jordan adalah petinju Indonesia pertama yang dikontrak oleh Golden Boy. Oke. Tapi nggak bertanding. Sampai hari ini. Kenapa? Karena orang kita nggak bisa nih nerima situasi kayak gitu. Nih persyaratannya begini. Bayangin, Daud Jordan dikontrak oleh Golden Boy tanpa pertandingan. Kan sedih kita. Sekarang Daud Jordan satu-satunya yang masih kita harapkan. Yang menurut saya nih, tentu banyak lah yang lain gitu. Tapi nggak bertanding juga. Kemarin Victor Postol sama Suarez sama-sama mengatakan sebel. Udah 2 kali dari bulan Februari, bulan Mei, kemudian baru terjadi minggu lalu. Dia sebel kenapa? Karena berlatih nggak ketahuan kapan ujungnya itu menyebalkan. Apalagi petinju kita. Kalau itu masih ada harapan, ini kita nggak ada harapan. Siapa nih promotor yang mau menyelenggarakan ini? Gitu. Jadi di Indonesia ini masih banyak orang-orang yang tampil ke dunia olahraga karena dia emang gila. Quote and quote ya. Apa gilanya? Ngeluarin uang, bukan dapat uang. Gitu. Iya, karena saya sering dengar begini dari orang-orang maupun dia orang-orang yang punya uang ataupun yang punya uang setengah-setengah sampai yang nggak punya uang, sampai juga orang-orang sponsor nih, pengusaha-pengusaha yang jadi sponsor olahraga. Komentarnya sama tuh semuanya, bahwa ngurus olahraga tuh ya rugi gitu. Yeah. Itu bisa dibenarkan? Saya kira faktanya seperti itu. Kita bukan soal benar atau tidak benar gitu, membenarkan atau tidak atau menyalahkan, bukan. Faktanya seperti itu. Kenapa? Di Eropa liga udah berjalan tanpa penonton. Mereka bisa. Kenapa enggak? Karena main income mereka sponsor. Bukan tiket ya? Bukan tiket. Tiket itu bonus. Nggak ada tiket juga nggak ada masalah. Nah kita enggak, kita masih terbalik. Kenapa? Karena produk-produk yang mau beriklan itu masih belum merasa bahwa dia diuntungkan dengan kegiatan-kegiatan olahraga itu. Ini sebetulnya tantangan, ini menarik dibanding kita datang ke satu tempat yang udah benen gitu, udah rapi semua, nggak ada tantangannya. Yang ini ada tantangannya. Ini tantangannya. Gitu. Jadi kalau begitu, ya ini kan pasti nyangkut semua cabang olahraga ya. Semua cabang olahraga. Semua cabang olahraga, artinya belum sesuai dengan yang kita harapkan gitu kan. Ya. Semua serba proporsional gitu kan. Nah, kembali ke tinju pro nih. Kalau ada orang gila yang saya pakai istilah Anda nih, ada orang-orang gila ini. Ada orang gila perempuan lagi. Jadi promotor internasional. Punya ambisi, punya obsesi seperti rekan saya nih, Mila Sari, Kusuma Anggreni. Ini sebagai salah satu solusi atau gimana? Ini salah satu solusi. Tetapi kalau beliau mau menampilkan petinju, mereka ngitung untung rugi, maka nggak jalan. Gitu kalau orang quote and quote gila nggak ngitung rugi, pokoknya ini terselenggara. Kan tadi saya udah bilang, kita membina satu petinju 1 bulan 3,5 juta, dia 5 bulan baru bertanding. Honor pertandingan kontrak pertandingan 700.000. Paling gede 1,5 juta. Terus bagaimana? Kan 1,5 juta rupiah. 1,5 juta rupiah. Ya kan kita yang paling top ya Chris John 200.000 US dollar. Cuma dia selebihnya nggak ada, belum ada. Gitu. Wah, rendah bener ya? Iya. Itu fakta yang ada gitu loh. Enggak, maksud saya dengan nominal yang Anda sebutkan, saya nggak ngerti klasifikasi pro ini gimana tinju ya? Ya pertanyaannya sesederhana ini, bagaimana mungkin promotor mau bayar 15 juta si petinju, kalau petinju itu, ini kan bisnis, sama dengan tinju pro di Amerika kan. Ya, tapi kan mesti ada apresiasi juga, ada tenaga orang. Betul, tetapi sekarang kalau orang bisnis kan mikirnya bukan cuma itu. Harus ada timbal balik dong. Anda semua kontrak lah misalnya nih, Mayweather lah dikontrak 100 juta untuk bertanding. Kan dia ngasilin berapa triliun untuk itu. Kalau
saya bayar petinju saya nih 100 juta, terus kita nggak dapat apa-apa. Kalau bukan gila kan nggak mungkin, gitu loh. Nah ini fakta yang ada. Kenapa? Karena itu tadi saya bilang belum terpanggil, belum jadi pilihan. Akibatnya ya kayak gini, gitu loh. Nah kita bersyukur masih ada orang-orang yang mau ngurus olahraga. Misalnya tadi Ibu siapa namanya? Ibu Milasari. Ibu Milasari, ya. Kalau enggak, siapa lagi yang mau ngurus itu? Nah, sekarang yang paling limited aja deh. Kalau dia rugi ya ruginya banyak-banyak deh. Kan tadi saya mengistilahkan modal 500, begitu selesai pertandingan bukannya 500-nya ada untungnya, malah tambah nih ada cost yang non budgeter 200 juta akibat apa kepagian kali ya? Bukan kepagian. Enggak, maksud saya begini Bung Negara. Kepagian dalam arti kata kita terlalu berani menggunakan predikat pro tuh. Ya. Faktanya belum siap kita ini sebenarnya. Ya kalau itu ya kita susah mendebatnya. Kenapa? Karena dari zaman dulu pro udah ada. Dulu petinju-petinju main di pasar malam itu pro juga namanya, gitu loh. Jadi situasi ini nggak bisa kita pungkiri, nggak bisa kita sesali, kita perbaiki. Apa nih yang mesti kita perbaiki? Tapi dari 1,5 juta rupiah ke yang di sana 1,5 juta US$, jauh banget. Pasti jauh, karena yang itu menghasilkan, yang ini nggak menghasilkan. Kan itu. Jadi kalau tadi Bung Ari bilang sponsor aja mengatakan, iya kenapa? Kan sponsor jelas, gua mau sponsorin sekian. Yang nonton berapa nih? Kan sponsor nggak minta balik dari acara tinju. Tapi dulu Anda pernah berkata begini Bung Negara. Anda pernah berkata kepada saya, ya kalau mau ngurus olahraga mesti ada pengorbanan dulu. Lah iya, cuma ya kalau pengorbanannya dari tahun jebot sampai sekarang pengorbanan, terus kapan selesainya? Ya Anda kan di pemerintah yang lebih tahu. Oh, bukan. Ini kita bicara profesional nggak ada kaitannya. Oh, non pemerintah jadi ya. Gitu. Artinya situasi ini kan Anda lebih tahu sebagai seorang jurnalis kan. Ya. Ya itu tadi kita mesti duduk bareng-bareng. Ini kita ini nggak pernah bisa duduk bareng. Contoh yang paling konkret ya kita contoh lah. Kenapa Liga Jepang dengan Liga Korea bisa maju? Belajarnya di sini tuh. Iya betul. Belajar di sini ada dengan almarhum Pak Nabonur dengan sahabat Bung Ari, Bang Dali Tahir. Belajar di sini. Kenapa mereka bisa maju? Kita nggak bisa maju. Karena mereka bersatu, kita enggak. Apa contoh bersatu? Eksekutif, legislatif, yudikatif, dan jurnalistik. Saya ngomongnya jurnalistik ya. Jurnalistik. Maksudnya jurnalis. Oke. Jadi kita sepakat ya, kita nggak kritik dulu nih, biar ini maju. Kita enggak. Kebanyakan orang kita lebih suka berdebat daripada berbuat. Kita berdebat aja dulu. Itu habit tuh. Nah itu mungkin bagian buruk dari kebiasaan kita, habit kita kayak gitu. Coba kalau kita ya untuk ini kita bersatu dulu. Pandangan kita mau setuju nggak setuju kita simpen dulu. Biar ini jalan dulu. Biar misalnya enggak gitu. Oke Bung Negara, ini kalau ngobrol sama Anda 4 jam juga nggak cukup. Saya 3 hari 3 malam boleh. 3 hari 3 malam ya. Nanti saya bilang deh, kita perlu 3 hari 3 malam dalam satu program khusus. Saya yang nonton jin nanti. Ada pesan-pesan pribadi Anda kepada Mbak Milasari Kusuma Anggraini sebagai promotor yang baru muncul ini dengan segudang gagasan, segudang ide, dengan obsesi yang luar biasa, ingin mengangkat atmosfer tinju pro di Indonesia, ingin mencetak juara-juara dunia di Indonesia, ingin menyelenggarakan event-event dunia datang di Indonesia. Yang terakhir ya ada target juga membantu pariwisata di Indonesia kalau event-event dunia di sini. Tapi yang menjadi masalah untuk saya ingin tahu gitu. Anda sebagai orang lama yang berkecimpung di olahraga khususnya tinju, pesan apa yang disampaikan kepada seorang Milasari yang akan muncul? Oke, yang pertama barangkali tinjunya jangan jadi bagian utama. Jadi harus ada side business yang bisa mendukung itu. Misal contoh nih, kayak gini nih, ya, atau ya kalau ini bisa diekspos menjadi tontonan yang menarik gitu, lama-lama orang mana
kan ada income tersendiri. Iya, iya. Jadi jangan menggantungkan tinju itu untuk Jangan menggantungkan pada ring loh ya. jangan menggantungkan pada ring. Harus ada supporting yang Harus lain. ada another business for support itu more than important dibanding tinjunya sendiri. Nah, tapi saya bersyukur, saya berangkat topi di situasi kayak gini masih ada orang gila kayak Mbak itu tadi. Iya, saya sih terus terang saya sebut si Mbak ini emang terlalu berani juga gitu ya. Tapi ya udahlah kita coba aja gitu. Nah, dan satu lagi pesan saya, jangan berharap orang berterima kasih. Di Indonesia ya. Nah, jangan berharap orang berterima kasih, jangan berharap orang memuji. Nah, siap-siap aja. Di Indonesia ya. Oh, kita berbuat aja udah kita rugi, kita berbuat, kita masih dihujat, bagaimana lagi yang lain? Oke, Bung Negara. Mudah-mudahan nih yang nonton nanti bisa tergugah gitu. Ada satu pencerahan dari seorang Mahfudin Negara selama 1 jam lebih ya. Para insan tinju, insan olahraga, seperti yang saya utarakan tadi, luar biasa kan namu saya. Saya diem aja ngoceh sendiri, ya kan? Nah, sayang sekali waktunya nggak cukup. Artinya, suatu saat saya akan undang lagi Bung Negara dalam topik yang lain, topik yang lebih dahsyat lagi. Ini orang kayak begini mesti topik-topik yang dahsyat. Jangan topik biasa aja, nggak seru. Tapi bukan topik hidayat ya? Bukan. Baiklah insan tinju di mana saja berada, demikian jumpa kita. Tentunya kita akan jumpa lagi dalam podcast Indonesia Fistboxing di minggu depan dengan tamu yang juga tidak kalah dahsyatnya dengan Bung Negara. Saya Aris Darsono, Bung Mahfudin Negara. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Salam olahraga.